Kitab Mazmur pasal yang ke-5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi aku mendengar, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpan padamu. Pembual tidak akan tahan di hadapan matamu. Engkau akan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Kau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Puji Tuhan. Doa pada pagi hari. Ini menunjuk doa pagi seperti yang kita lakukan secara letterlek langsung menunjuk doa pagi. Tapi secara rohani ini adalah doa untuk mempersiapkan diri. Doa untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Pagi hari itu, fajar menyingsing, itu kedatangan Yesus kedua kali. Jadi bisa doa pagi seperti yang kita lakukan, tapi juga secara nubuat, secara rohani, doa untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Di ayat 9 kita membaca, Tuhan tuntunlah aku, pimpinlah aku dalam keadilanmu atau kebenaranmu. Ya, dalam tuntunlah atau pimpinlah aku dalam keadilanmu atau kebenaranmu. Ratakan jalanmu di depanku. Yang kita butuhkan setiap pagi, untuk menghadapi sepanjang hari ini, yang kita butuhkan setiap pagi untuk menghadapi sepanjang hari ini, juga sama yang kita butuhkan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sama itu adalah tuntunan atau pimpinan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, firman pengajaran yang benar. Nah, itu kita pada pagi hari atau menjelang kedatangan Yesus kedua kali ini butuh pimpinan keadilan Tuhan atau kebenaran Tuhan, firman pengajaran benar. Artinya kita harus mendengar dan dengar-dengaran. Kita harus mendengar. Jadi mulai hari ini kita mulai dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, sehingga kita mengalami penyucian dari segala kejahatan, ya, itu dari segala kejahatan, kenajisan, semua itu di pasal 5 ada kejahatan, kenajisan, dusta. Kita mengalami penyucian dari kejahatan, kenajisan, dusta dan lain-lain, sehingga kita hidup benar, suci, hidup benar atau suci dan jujur. Nah, tidak ada dusta, jujur, iya, tidak, benar, tidak benar. Jadi hidup benar, suci dan jujur itu mendorong kita. Ya, kalau sudah benar, suci dan jujur, itu rumah doa. Mendorong kita untuk menyembah Yesus
Sang Raja, mendorong kita untuk menyembah Yesus Sang Raja, mempelai pria surga. Sama dengan kita mengulurkan tangan, ya, kita mengulurkan tangan kepada Sang Raja, menyerah sepenuh. Sang Raja akan mengulurkan tangan anugerahnya kepada kita. Tangan anugerah, tangan kemurahan, tangan belas kasihnya kepada kita. Puji Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan setiap pagi menghadapi sepanjang hari atau menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Pimpinan firman, pengajaran yang benar, dengaran, kita disucikan, kita bisa suci, jujur, hidup benar, suci, jujur, menjadi rumah doa kita, mendorong kita menyembah selalu, menyerah sepenuh kepada Sang Raja, mempelai pria surga, mengulurkan tangan kepada Dia mengulurkan tangan anugerahnya, tangan kemurahannya, tangan belas kasihnya kepada kita. Hasilnya A di ayat 13, tangan anugerah Sang Raja memagari orang benar atau orang suci, untuk memagari orang benar, orang suci. Ya, tangan anugerah, tangan kemurahan Sang Raja, mempelai pria surga, untuk memagari orang benar atau suci. Sama dengan memagari, melindungi dan memelihara. Melindungi, memelihara kita di tengah yang kecil tak berdaya, di tengah kesulitan dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, itu yang penting dipagari. Kalau kita hidup benar, suci, ya, hidup benar, hidup suci, jujur, rumah doa itu dipagari, selalu dipagari dengan tangan anugerah Tuhan, tangan kemurahan Tuhan. Ada perlindungan, pemeliharaan di zaman yang sulit sekarang, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian, ya, itu Tuhan memberkati kita semua. Ya. Kemudian sama dengan itu, memagari itu sama dengan di ayat 2, berilah telinga kepada perkataan firman Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, indahkanlah keluh kesah. Keluh kesah ini kutukan. Nah, jadi memagari kita, orang benar, orang suci, itu sama dengan melepaskan kita dari kutukan dosa, melepaskan kita dari kutukan letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, sehingga kita damai sejahtera. Kita damai sejahtera, enak dan ringan. Ini pemeliharaan, perlindungan terhadap jiwa kita. Ya, damai sejahtera menjadi enak dan ringan, menjadi enak. Sama dengan satu lagi, memagari orang benar, ayat yang ketiga. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku. Minta tolong. Nah, ini pertolongan, tangan anugerah Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya, menyelesaikan semua masalah kita yang mustahil, masalah ekonomi, penyakit, masalah keuangan, masalah apa saja, nikah, buah nikah, semua yang mustahil bisa diselesaikan semua. Puji Tuhan. Itu hasil pertama, tangan Sang Raja memagari orang benar, orang suci dan jujur. Ya, nah, ada perlindungan, pemeliharaan jasmani, kita dipelihara, ada damai sejahtera, ya, lepas dari kutukan, dan ada pertolongan Tuhan, menghapus kemustahilan. B, kedua juga dituliskan di Matius 21 ayat 33. Matius 21 ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke luar negeri lain. Nah, ini saja. Jadi tangan
anugerah Sang Raja untuk memagari kebun anggur. Untuk memagari kebun anggur. Artinya mempercayakan. Sama dengan mempercayakan kita di dalam kebun mempelai. Mempercayakan kita dalam kebun mempelai. Itulah kita dipakai. Sama dengan kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Jadi kalau kita dipagari tadi benar, suci, nah kita dipakai. Kita dipagari juga di kebun anggur. Nah, jangan keluar dari situ dipagar. Nah, kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kita harus setia berkobar-kobar. Kita harus setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu dipagari. Tidak bisa keluar, setia di situ terus, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini ada di kebun anggur. Orang benar, suci, jujur ada di kebun anggur. Maka cepat atau lambat akan berbuah manis. Cepat atau lambat akan berbuah anggur yang manis. Nah, berbuah anggur, tetapi harus diperas masih. Ada pemerasan, lubang pemerasan harus diperas. Ya, sudah berbuah manis kita, tapi harus diperas. Nah, kita harus mengalami percikan darah. Matius 21 ini percikan darah. Saudara, sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Nah, itu diperas buah anggurnya untuk menghasilkan air anggur yang manis. Untuk menghasilkan air anggur yang manis, ya, diperas untuk menghasilkan air anggur. Artinya kita selaku lewat percikan darah, sengsara daging karena kita mengalami keubahan hidup, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, ya, mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Sehingga ada air anggur yang manis. Itu air anggur yang manis, ya, itu keubahan hidup, air anggur yang manis. Itu hidup yang manis, bahagia dan indah. Kehidupan kita bahagia dan indah di kebun anggur itu. Lalu sekalipun ada sengsara, ada percikan darah, ya, kalau kita setia, nah itu berbuah anggur, ada sengsara tapi hidup berbuah manis. Ada air anggur yang manis, ya, dan indah. Hidup ini menjadi manis, bahagia surga dan keindahan, kebahagiaan surga. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, sorak-sorai haleluya di awan permai. Itulah yang paling indah dan paling manis. Paling indah, paling manis. Di awan permai masuk perjamuan kawin anak domba. Yang paling indah, paling manis bersama Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, sampai Yerusalem baru kekal selamat. Mari, biarlah sungguh-sungguh hari-hari ini, ya, menghadapi pagi hari, doa pagi hari ini. Doa untuk menghadapi sepanjang hari, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan doa menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita berdoa supaya dipimpin pengajaran yang benar ini. Mendengar-dengar-dengaran supaya kita disucikan dari segala kejahatan, kenajisan, dusta, jalan yang rata, hidup benar, hidup suci saja, dan jujur menjadi rumah doa. Hanya menyembah Sang Raja, mengulurkan tangan Sang Raja, mengulurkan tangan anugerahnya yang besar, memagari kita yang hidup benar suci, memagari kita di kebun anggur, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Setia berkobar, suci setia berkobar, itu pasti berbuah anggur yang manis. Tapi masih harus diperas, ada air anggur yang manis. Kehidupan yang bahagia dan indah di hadapan Tuhan sampai sempurna. Tuhan memberkati kita.